pagi para pemirsa. Sekarang kita akan mereview alat tanam sayur tipe Saam VP01 bersama saya, Pak Henry, dan Pak Robi sebagai ahli daripada Saam. Pak Robi, kita mulai saja ya Pak Robi ya. Ini di hadapan kita ini kan alat tanam sayur tipe Saam VP01. Oke Pak Robi ya. Nah, selama ini kan kalau kita lihat petani kita ya, petani sayur, mayur gitu kan, menanam secara tradisional ya Pak Robi ya. Tradisional. Terus kemudian sekarang di depan kita ini ada alat tanam sayur tipe VP01, Vegetable Planter tipe 01. Pak Robi bisa cerita Pak Robi, manfaat daripada alat tanam sayur ini dibandingkan dengan cara menanam konvensional seperti apa? Mungkin bisa Pak Robi ceritakan kepada para pemirsa di sana. Jadi alat tanam ini VP01 ini fungsinya untuk membantu petani dalam proses penanaman sayur-sayuran terutama itu. Cuman buat pupuk juga bisa sebenarnya. Cuman fungsi dasarnya buat tanam sayur. Penggunaan alat ini yaitu satu yang jelas teknik penanaman tidak usah membungkuk, Pak. Oh gitu ya. Jadi kita tetap posisi berdiri seperti itu. Nah, selama ini gimana? Kalau yang tradisional itu harus dilubangi dulu ya? Iya, jadi dilubangi baru kita tanam, masukkan bibitnya. Kalau 1, 2 lubang masih nggak apa-apa ya? Ya. Tapi kalau udah bicara ribuan, boyok bisa sakit ya? Ya. Oke. Jadi ini alat ini untuk mengurangi sakit boyok. Ya, bisa. Bisa membantu seperti itu. Oke, lanjut. Lalu bisa mempercepat proses penanaman. Biasanya kan kalau orang-orang itu pakai mulsa itu, plastik penutup itu, saya untuk tanaman kayak cabai, timun itu kan pakai mulsa. Itu kan harus dilubangi dulu pakai kaleng, kasih api itu Pak, biasanya kan dinyos dulu gini supaya lubang ya? Ya, supaya lubang dulu baru kita tanam bibitnya pakai manual ya, biasanya ya. Kalau ini langsung kita tancapkan, ini bagian yang runcingnya ini untuk membuka mulsanya itu. Oke. Kita tekan, sudah mulsa itu sobek, lalu ini kita tarik, bibit masukkan. Jadi satu kali kerja. Apakah lahannya juga harus lahan yang diolah terus kemudian ditutupi mulsa? Apa bisa juga ditanam di lahan yang diolah tanpa mulsa? Untuk lahan biasa, asal olahan Pak ya, iya, itu bisa, ada harus pakai mulsa. Dan kalau di bawahnya greenhouse, biasanya greenhouse kan nggak pakai mulsa. Ya, bisa. Itu juga bisa ya. Kalau di luar negeri ini saya lihat ini dipakai untuk menanam sayuran di lahan di bawah mulsa, di bawah greenhouse, ya. Di dalam greenhouse, ya kan? Oke Pak Robi. Pak Robi bisa cerita Pak Robi, cara pembenihan bibit sayur seperti apa yang bisa dipergunakan untuk aplikasi alat tanam sayur VP01 ini? Jadi untuk pembibitannya itu ada dua macam. Biasanya kan orang-orang pakai polybag. Polybag bisa ya? Bisa pakai polybag dengan catatan ukurannya tidak boleh lebih besar dari lubang ini. Nanti Pak Robi bisa cerita ya, diameternya berapa ya? Terus ada yang di model tray itu kayak nampan, kayak citakan kue itu Pak, kotak-kotak kecil-kecil. Baik, jadi namanya itu nursery tray. Ya, nursery tray. Jadi kayak nampan untuk pembibitan. Ya, untuk persemaian itu agar menjadi bibit. Nanti diberi contoh, ada videonya ya. Mungkin nanti akan dibantu untuk ditunjukkan tipe-tipe pembibitan seperti apa yang istilahnya yang bisa dilakukan. Ada videonya. Terus kemudian bibit apa saja? Banyak juga petani yang nanya, Pak, ini VP01 ini bisa dipakai untuk tanam sawi jenis apa? Bisa untuk cabai enggak? Bisa untuk sawi enggak? Bisa untuk apa benih juga bisa enggak? Biji-bijian bisa enggak? Pak Robi bisa cerita. Jadi pemirsa, alat ini kalau untuk tanam apa saja banyak sebenarnya Pak. Dari kentang, tomat, bawang, terus cabai, timun, kacang-kacangan, bisa juga kubis, terus wortel bisa.
Stroberi bisa, Strawberry tembakau pun bisa. Tembakau bisa juga Bisa, ya. tembakau. Terus untuk jagung pun juga bisa. Bisa mestinya. jagung. Jagungnya mestinya bisa ya. Bisa. Ini kan untuk membantu untuk masukkan bibit ke dalam tanah ya. Ya, Ini fungsinya jadi untuk membuka. masuk, kemudian dibuka, bibitnya jatuh masuk ke dalam Ya. tanah. Oke, jadi aplikasinya banyak sekali ya. Dan harganya ini kan juga nggak mahal. Ya. loh. Nggak mahal loh. Jadi istilahnya manfaat dibandingkan dengan harga perolehan ini kan jauh sekali manfaatnya. Punggung nggak terasa sakit lagi. Ya. Ibu-ibu yang boyoan, bapak-bapak yang sudah sepuh mestinya nggak perlu bungkuk-bungkuk ya. Ya. Iya kan? Tuh tegak, tekan, masukkan ke dalam tanah, buka, benih masuk, Ya. bibit masuk. Oke. Dan bisa cepat ya dilakukan kan? Cepat. Iya. Jadi untuk efisiensinya ini bisa sampai 1 hektar per hari. Bisa. 1 hektar per hari per orang ya. Kita bicara 1 orang ya. Luar biasa, luar biasa. Alat pertanian kecil, sederhana, tapi manfaatnya banyak. Betul. Iya loh. Oke, Pak Robi. Sekarang Pak Robi bantu pemirsa untuk memahami nih spek teknisnya, Ya. spek teknisnya, dimensinya, bahannya, beratnya, ya. Karena supaya pemirsa tahu, ya kan, bisa ngukur lah kira-kira Ya. pengguna seperti apa yang kira-kira layak untuk menggunakan ini. Jadi ini untuk berat alat ini sendiri. Mungkin bisa lebih keras Pak Robi. Ya. Jadi Kurang untuk, lantang. untuk alat ini beratnya 2 kiloan. 2 kilo? 2 kilo, cukup ringan Pak, tidak terlalu berat. Enteng ya, Ya, 2 kilo. enteng Pak Robi. Oke. Lalu untuk ini panjang dari atas sampai ke ujungnya lancip ini 90 cm. 90 cm ya. 90 cm. 90 cm. Kalau lebar ini dari pegangan ke pegangan ini sekitar 32 cm. Terus untuk diameter plastik ini itu 11 cm. Tapi untuk pipanya ini itu ukuran 3 inci atau 8 cm. Ukurannya 3 inci atau 3 dim. Lalu untuk bahannya sendiri ini dari stainless, jadi anti karat juga, stainless steel. Stainless ya, Ya. tahan lama, Pastinya seperti itu. tidak akan karatan. Setelah dipakai, dibiarkan gitu kan, Ya. mestinya ya tetap ya nggak ada karat ya, tidak ada ini. Jadi bahannya stainless steel, harganya tidak terlalu mahal, ukurannya juga cocok buat Ya. postur orang Indonesia, Tidak terlalu berat, tidak berat, dan wanita pun masih bisa mengoperasikan. Sangat bisa. Sangat bisa. Pak. dan anak-anak pun menurut saya juga Bisa. bisa. Gitu, kalau mau membantu orang tua Ya. di ladang, di kebun, penanaman sayur, bisa mestinya ya. Oke Pak Robi, soal maintenance nih ya. Kadang-kadang petani kan khawatir nih, Nah, kalau rusak bagaimana? Ini saya lihat ini kan strukturnya simpel ya. ini sangat sederhana sekali. Simpel ya. Simpel kan? Nah, kalau seandainya cowel misalkan, penyok gitu, perlakuannya seperti apa? Kalau Bisa ini dilas bisa. nggak, ditambal nggak, bisa nggak gitu? Ini kan bahannya dari besi atau plat, yang ini plat stainless. Misalnya andai kata ini ada yang bengkong nggak, paling nggak kena batu ya. Ya tinggal bawa aja ke tukang las, nanti dikenteng bisa Pak. Misalnya ada yang patah tinggal sambung las aja. Baik. Nah, ini kan kelihatannya tipis ya, tapi Iya. sebetulnya ini tebal. ya? Tebel ini Pak. Kalau Ini diras, iya tebal kan ini. tebel, ini 2 mili lebih ini. Kalau ini dirasa misalkan kurang tebal, bisa nggak dipertebal, jadi tambahin plat, dilas, gitu kan bisa besi sama Bisa stainless. bisa. Untuk supaya lebih kuat lagi nih ujung-ujungnya kan. Ya. Jadi kalau misalkan ditekan, istilahnya tes ya, Ya. di berapa kali ini kan harus kuat gitu kan. Suatu waktu cowel gitu kan bisa diperkuat ya. Bisa. Oke. Kita tambahkan. Dan ini mekanismenya enak sekali ya. Ini kan kayaknya buka nutupnya enak sekali ya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat jari saya tekan dengan mudah ya. Kan seperti itu. Jadi memang ini strukturnya sangat sederhana. Hanya ada ini besi penariknya kan. Besi penarik, dihubungkan sini ada pegas. Pegas ya. Sangat simpel loh, sistem kerjanya ini sangat mudah. Dan pegasnya ini sepertinya juga nggak gampang lemah ya. Ini nggak Ya. gampang letoy.
ini pegasnya ini kayaknya tahan lama, durable ya. Kalau seandainya toh misalkan ini harus putus, gampang lah nyarinya ya. Mudah nih Pak, ini per kayak gini banyak di toko sepeda ada, kayak pernya gerak itu ada. Oke. Jadi seperti itu ya. Kayaknya kita ini sudah mengulas banyak ini mengenai hal ini. Nanti soal contoh penggunaan bibit dan sebagainya kan nanti kan di video itu ada, ya kan, video ada. Terus kemudian Pak Robi, soal harga ini kan berapa kira-kira? Ini harganya kan nggak usah tepat harganya. Kira-kira kalau nggak salah ini di bawah berapa ya? 400 tuh bawah 400. Di bawah 400.000 sampai 400. 400.000 kan? Kalau bikin sendiri dengan bahan stainless steel, mekanisme seperti itu butuh waktu mungkin lama ya untuk mikir ya. Ya, jadinya lebih mahal Pak bikinnya. Bikinnya lebih mahal ya jadinya ya. Dan ini sudah tersedia nih di Saam alat penanam sayur ini. Pak Robi, kalau seandainya nih para pemirsa ini setelah kita terangin ini banyak yang tertarik nih harapannya nih. Bagaimana? Gimana bisa? Ya, sahabat petani sejati, bagi Anda yang menginginkan alat tanam sayur tipe SAM VP01 bisa didapatkan di kantor kami, yaitu alamatnya ada di belakang Jalan Ahmad Yani. Berdiri Pak Robi. Ini Jalan Ahmad Yani 92 Jember, Jawa Timur. Untuk nomor telepon sini ada, WA atau telepon HP juga ada. Jadi untuk pembelian offline bisa datang langsung ke alamat ini, Jalan Ahmad Yani. Bisa menghubungi kita juga ya? Via email ya? Bisa, email. Bisa, ini apa ini simbolnya apa ini? Oh ini websitenya ya, websitenya bisa santosoagri.com. Kemudian kalau seandainya online Pak Robi? Kalau online atau di marketplace kita ada di ini Bukalapak Saam Jember. Akunnya Saam Jember namanya. Bukalapak Saam Jember. Untuk Tokopedia? Di Tokopedia-nya akunnya Saam Jember ya. Juga dan ada di Shopee Saam Jember. Saam Jember juga ya. Shopee akun Saam Jember juga. Nah kemudian untuk info-info bisa masuk ke YouTube akun Saam Jember. Banyak sekali informasi mengenai peralatan pertanian yang istilahnya disediakan oleh Saam. Kemudian untuk Facebook kita juga ada Saam Jember Facebooknya. Oke. Instagram juga ada. Seperti itu. Kayaknya semuanya lengkap nih informasi ya, sudah kita sampaikan ke pemirsa. Terima kasih pemirsa telah menjadi mitra setia dari Saam. Dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memajukan pertanian Indonesia. Salam Saam, salam pertanian, salam petani maju.